dengan aku Innova Melisa. Hari ini aku mereviewin dan unboxingin perlengkapan dapur aku yang baru, yaitu rice cooker low carbo atau low sugar dari Dr. Duck. Biasanya suka ada yang tanya, kenapa sih aku ganti dari rice cooker yang lama jadi yang baru? Soalnya aku tuh takut sama diabetes, teman-teman. Data membuktikan bahwa setahun belakangan ini penderita diabetes naik 6,2%. Jadi aku takut, apalagi suami aku punya turunan diabetes. Plus ini kan belum puasa, banyak cemilan jajanan yang melimpah dengan kadar gula yang tinggi juga. So untuk jaga supaya tetap oke, aku gunakan nasi yang low sugar atau karbo yang diproses menggunakan rice cooker ini. Rice cooker ini keren loh teman-teman, gak hanya bisa proses nasi sehingga kadar gulanya turun 40%, tetapi juga bisa digunakan untuk memasak aneka jenis masakan. Supaya gak penasaran, yuk langsung aja kita buka dan kita coba rice cooker low carbo atau low sugar dari Dr. Duck ini. Ketika kita beli rice cooker ini, kita dapat bonus loh teman-teman, seset pisau ini. Lucu ya warnanya. Terus lengkap banget, dari pisau yang kecil, pengupas, gunting, sampai pisau yang gede ada semua. Nanti kita coba supaya teman-teman dapat gambaran kayak apa sih kualitasnya ya. Saya sekarang membuka rice cookernya. Di kemasannya tertulis spesifikasi dari produk ini, wattnya, kapasitasnya, berat bersihnya, berat kotornya, kelihatan semua di sini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sekarang yuk kita buka. Di dalam kemasannya kita dapat buku resep semacam ini. Jadi nggak akan bingung deh mau masak apa pakai rice cooker ini. Lengkap, bumbu-bumbunya ada, caranya juga ada. Terus buat teman-teman yang di luar kota nggak usah khawatir karena di dalamnya itu ada gabus-gabus gitu. Plus lapisan plastik di rice cookernya ini. Jadi kalau amit-amit kena hujan atau kena air, si rice cooker ini tetap aman ya, walaupun dikirim ke luar kota sekalipun. Aku juga di luar kota kok, dan sampai di tempat aku dengan keadaan aman sentosa. Di atas sini ada tombol-tombolnya, dan ada penunjuknya sedang melakukan proses apa. Mungkin nanti aku jelasin lebih detail saat melakukan masaknya aja ya, jadi ada gambaran lebih jelas. Bukanya gampang, tinggal ditekan. Bagian atasnya gini, terus ini bagian untuk memasak. Ternyata aku juga dapat bonus lagi, yaitu toples 4-in-1. 4 toples, urutannya gede sampai kecil kayak gini. Di samping-sampingnya ada pengunci, jadi bahan makanan atau bahan masakan yang ada di dalam nggak akan mudah keluar ya dari toples ini. Ini urutannya urut dari gede sampai kecil. Lumayan banget untuk simpan bahan-bahan makanan saat kita food preparation ya. Dalam sendiri ini cup untuk ukur beras dan air. Selain toples set ini, kita juga dapat panci dalam yang kayak gini. Ini lubang-lubang, bahannya stainless steel, jadi pastinya aman karena sering digunakan untuk kesehatan juga ya di rumah sakit kayak gitu. Lubang-lubang karena akan digunakan untuk nirisin air dari nasi. Terus ini panci bagian luar. Selain panci bagian luar, di dalamnya juga ada ini centong. Terus ada juga kabel nih, centong untuk centong nasi. Ini kabel untuk nyalain mesin rice cookernya ya. Terus aku juga dapet tips untuk nyimpan nasinya. Terus aku juga dapet kartu garansinya kayak gini. Jadi produknya bergaransi ya teman-teman. Selain itu aku juga dapat buku panduan pemakaian produk. Jadi langkah-langkahnya kayak apa itu dijelaskan di sini. Oke, sekarang aku cuci dulu, terus nanti kita coba ya teman-teman. Oke, yang aku cuci pastinya panci ini ya. Kalau ini sih jangan dicuci, ini juga jangan dicuci. Yang dicuci yang lainnya ini cuci aja semua nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini sama itu semua nggak apa-apa, kecuali ini dan juga kabelnya. Oke, semua udah aku cuci.
Berasnya juga aku udah siapin. Kita sekarang mau coba pakai rice cooker ini ya. Di bagian belakang sini ini ada penampung uap teman-teman. Nanti setelah proses masak dia ada airnya, dibuang aja. Terus ini ada colokan untuk listriknya. Tinggal dimasukin gini terus didorong sampai kayak gini. So, udah siap digunakan. Buka tutupnya kayak gini, tekan. Ini bagian atasnya, terus ini bagian dasarnya kayak gini, tinggal dipasang panci dalamnya. Panci luar, maaf. Ini panci luarnya udah dicuci, tapi nggak boleh basah kayak gini ya, pas dimasukin ke dalam. Jadi mesti benar-benar kering. Karena ini kan tenaga listrik ya, kalau ada air takutnya konslet. Ini udah aku keringin, aku masukin kayak gini. Bagian dalamnya sih basah nggak apa-apa karena nanti mau dikasih air juga, tapi luarnya tadi jangan sampai basah ya. Terus panci dalamnya aku susun juga ke dalam sini kayak gini. Terus habis itu aku masukin berasnya. Ini beras udah aku cuci, jadi udah bisa langsung dimasak. Aku taruh sini. Terus aku kasih air. Ini airnya air bersih. Boleh air minum, boleh air bersih aja. Karena nanti airnya juga dibuang. Tinggi airnya segini. Jadi nggak 1 jari. Tetapi cukup 1 mili ya. Nggak 1 jari, cukup 1 mili. Nggak ada 1 jari. Kayak gini cukup. Terus kita tutup tutupnya. Terus kita mulai set. Cara setnya ini gampang, tapi colok dulu listriknya. Cara ngesetnya itu ada 2 jenis. Kalau kita mau masak belakangan, kita bisa pakai preset time. Ini jadwalin kapan dia mau masak. Tapi karena kita sekarang mau langsung masak, kita nggak pakai preset time, kita langsung tekan menu. Nah, saat ditekan menu itu langsung aktif ke rice, terus ditekan lagi aktif ke soup, tekan lagi aktif ke bubur, dan seterusnya. Jadi kita akan masak yang low sugar, so tekan terus sampai nanti dia paling atas ini, low sugar rice. Nah, sudah kayak gitu, kita biarin dulu. Nanti dia akan muter kayak gini ya, lampunya muter gini. Ini akan seperti ini sekitar 20 menit. Menandakan di dalam itu lagi manasin air, manasin pancinya kayak gitu. Nanti kalau udah panas, menitannya akan jalan. Nah, kayak gini udah jalan. Tadi perkiraan itu 40 menit untuk proses nasi. Tetapi karena ada proses pemanasan dulu air dan sebagainya, katakan aja untuk masak ini 1 jam ya teman-teman. Ini kita tinggal biarin aja, uap-uapnya nanti keluar dari sini. Teman-teman gak perlu ribet, ini rice cooker kerjanya otomatis. Jadi nanti kalau misalnya waktu prosesnya udah tinggal 0, dia akan masuk ke mode warm. Jadi bisa kita tinggal lakuin yang lain. Misalnya siapin bahan masakan. Ini ada ati ayam, ada ayam. Kali ini aku mau bikin masakan ayam rebus ala Singapura. Ini pisau-pisaunya akan aku pakai untuk cek seoke apa sih set pisaunya. Ayamnya mau aku posisikan kayak gini. Jadi dadanya perlu aku belah. Aku mau coba guntingnya setajam apa sih gunting dari Dr. Duck. Wow, ternyata tajam teman-teman. Untuk potong tulang rawan tuh gampang banget. Untuk potong tulang keras, aku nggak pakai gunting ya, tapi ya aku pakai pisaunya. Ternyata juga gampang banget, pisaunya juga tajam. Gunting dan pisau Dr. Duck ternyata rekomen teman-teman, tajam dan berkualitas. Ini ayamnya aku tengkulpin kayak gini. Nanti aku mau masak kayak gini juga. Oh, ternyata cucuknya dan kakinya itu, kukunya udah dipotongin. Jadi aku cukup potong bagian ujung dari sayap. Ini dipotong pakai gunting juga gampang, padahal ada tulangnya kecil loh teman-teman. Di masakan ini aku kan nggak pakai jeroannya nih, jadi jeroannya mau aku simpan di toples yang tadi aku dapetin dari set ini. Pakai yang paling kecil aja,
pasang tutupnya dan tinggal simpan di kulkas. Kepake banget ya hadiahnya dari set Dr. Duck ini. Oke, ini ayamnya aku pindahin dulu. Sekarang aku mau cek nasinya udah kayak apa. Nah, ini udah masuk mode warm, tandanya dia udah matang. Kita lihat ya. Tinggal dibuka. Wah, nasinya udah jadi nih teman-teman. Kalau dari aromanya sih nggak beda kok sama nasi yang lain. Jadi kalau biasanya dimasak pakai rice cooker yang lama wangi, ini juga wangi. Wanginya sama. Tapi teksturnya kayak apa ya? Aku penasaran banget. Jadi tapi ini panas nih teman-teman. Jadi aku pindahin dulu, nanti baru aku lihatin teksturnya nasi ini ya. Ini aku tinggal pindahin ke luar. Ini ada cangklongannya, jadi gampang pindahinnya. Nah, ini tekstur nasinya kita lihat ya teman-teman. Ini air tajinya dibuang aja karena ini yang mengandung banyak gula. Siram ke tanaman juga oke, tapi tunggu dingin, terus ini dicabut aja. Tekstur nasinya aku pegang pakai tangan ya, supaya kelihatan teksturnya. Ini nasinya dengan air yang sejumlah tadi untuk jenis beras yang aku pakai, hasilnya gini. Jadi cukup dimakan langsung bisa, jadi nasi goreng juga bisa. Kalau memang suka yang lebih lembek, airnya ditambahin aja. Matang sepenuhnya pastinya. Dan rasanya menurut aku manis loh teman-teman. Walaupun dibilang low sugar, tapi ternyata manis kataku. Nggak beda sama nasi yang lain yang diproses pakai rice cooker biasa. Terus lembut juga, matang sepenuhnya juga. Enak teman-teman. Oke, nasinya kan udah matang. Sekarang kita mau masak ayamnya ya. Tapi siapin dulu bumbunya. Bumbunya untuk masakan ini simple banget. Ini cuma jahe, aku potong-potong. Terus aku geprek. Langsung geprek bisa sih, cuma aku lebih suka kayak gini. Supaya sari jahenya lebih keluar dan lebih oke. Ya, sekarang aku siapin pancinya. Ini panci yang luar. Ayamnya aku tata di sini. Terus aku masukin jahenya tadi. Terus merica, garam, kaldu bubuk. Jumlah masing-masing bahan dan jenis bahannya aku tulis di deskripsi video ini aja ya teman-teman. Gak lupa aku kasih air juga. Pastikan airnya itu udah bisa rendam ayamnya. Walaupun nanti ayamnya mumbul-mumbul atau ke atas gitu. Tapi kalau ditekan dia udah bisa nutup ayamnya, nggak apa-apa. Terus setelah dimasukin rice cooker, dicolokin listriknya. Terus aku set. Ini aku nggak pakai preset karena mau langsung masak. Jadi aku tekan menu. Terus aku pilih sampai ke chicken. Karena aku masak ayam, jadi aku tekan sampai chicken. Nanti dia kayak tadi, muter-muter dulu kayak gini lampunya. Terus nanti kalau airnya udah panas, pancinya udah panas, rice cookernya udah siap, menitnya akan jalan. Sambil tunggu ayamnya, ini nasinya udah bisa kita konsumsi. Aku pengen bentuk-bentuk kayak gini. Aku mau lihat hasilnya ternyata sama kayak nasi putih biasa, tetap bisa dicetak-cetak kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya menurut aku secara rasa dan juga bentuk tekstur sama persis, tapi lebih sehat ya. Sekarang aku mau siapin bumbu untuk taburan ayam. Ini ada bawang putih. Jumlahnya udah aku tulis di deskripsi video ini ya teman-teman. Bawang putihnya aku potong kecil-kecil kayak gini. Jadi dicincang halus ya. Nih pisaunya juga dari Dr. Duck, tajam banget ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tajam banget. Untuk potong jahe juga gampang banget jadinya. Jahenya juga aku potong cincang kecil kayak gini. Nah, paling kelihatan pas kita potong daun bawang. Jadi kalau nggak tajam tuh biasanya daun bawangnya satu sama lain itu masih bergandengan gitu, nggak terpotong sepenuhnya. Ini terpotong sepenuhnya, jadi tajam banget. Terus
Bawang putih dan jahenya aku tumis sampai kecoklatan. Terus pas banget ayamnya ini mateng. So aku angkat. Aku keluarin dari rice cookernya. Terus aku taruh di piring. Ini kan aku memang mau sajiin utuh, jadi tetap utuh kayak gini gak aku potong. Sekelilingnya aku kasih potongan daun bawang tadi ya teman-teman. Terus aku kasih tumisan bawang dan jahe di atasnya. Ini masih panas-panas. Kayak gini jadinya. Terus aku siram semuanya ini dengan kuah ayam tadi ditambah kecap asin sama saus tiram. Gini. Jadi daun bawangnya akan layu kena kuah ayam yang masih panas. Nah, ini udah jadi nih. Setelah aku coba sendiri, ternyata masak lauk, juga masak nasi, pakai rice cooker low sugar Dr. Dark, simple banget teman-teman. Dapat banyak bonus pula. Ada set toples kayak gini, dan juga ada set gunting dan pisau kayak gini. Berkualitas lagi barang-barang bonusnya dan juga rice cookernya. Tadi aku udah cobain nasinya, sekarang aku mau cobain ayamnya. Enak apa enggak? Empuk apa enggak ya? Ternyata ayamnya enak banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap dan juga wangi. Aku rekomen deh rice cooker low carbo atau low sugar dari Dr. Dark. Jika teman-teman ingin mendapatkannya, teman-teman bisa cek deskripsi video ini. Ada kejutan juga loh. Oke, sekarang saatnya aku makan. Terima kasih sudah nonton ya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dah.